Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan seniman dari berbagai daerah gelar aksi solidaritas di Klaten usai pemain gendang dikeroyok. Nasi kedapatan berair, SMP di Rembang kembalikan 700 porsi lebih MBG ke SPPG. Lagi, ratusan warga desa Sengon, Brebes kembali demo tuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Makanan bergizi gratis untuk SMP Negeri 5 Rembang dikembalikan ke SPPG. Makanan itu dinilai beresiko karena nasinya sudah berair. Saat makan bergizi gratis tiba, guru-guru di SMP Negeri 5 Rembang langsung mengecek kondisi makanan secara acak. Saat itulah mereka menemukan jika kondisi nasi kuning pada MBG kali ini berair. Satu persatu guru mencoba mengecek juga pada nampan MBG lainnya dan mereka menemukan kesamaan yang sama. Untuk menghindari resiko, pihak SMP Negeri 5 Rembang memutuskan untuk tidak memberikan MBG pada 1 Oktober kemarin kepada siswa. Total ada 763 MBG yang dikembalikan ke SPPG Mondoteko. Karena kondisinya sudah tidak layak, nggak mungkin saya ngasihkan anak saya yang nasi lembek seperti ini. Gitu. Selain lembek, ada keluhan lain, Bu? Bau atau gimana, Bu? Ya cuma berair, menuju proses basi. Berlendir. Berair itu loh, berair. Sebagai petugas kita buka dulu, lihat apa menunya, terus dilihat secara kok berair, langsung kita cicipi juga, ternyata kelet semua. Rasanya gimana, Bu? Kalau rasa belum, tapi ada tadi yang kuning sudah merasakan di lidah sudah terasa tidak enak. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Rembang menilai nasi kuning dalam sajian MBG itu tidak mengeluarkan bau. Hanya saja ia sepakat jika ini diberikan kepada siswa akan beresiko. Sih nggak tahu, rasanya juga tadi udah dicicipi juga enggak nasi, tetapi berisiko karena kan maksudnya berair ya, harusnya kan tidak berair. Tadi sudah saya tanya pada yang tukang masaknya ya, SPPG-nya itu jawab SPPG-nya itu dia tidak pakai santan, hanya pakai air sama air, tidak pakai santan tapi sudah berair kan. Jadi cara penyediaannya yang harus kita tanya lebih dalam. Selain nasi kuning, MBG yang dibagikan pada 1 Oktober lalu juga berisi ayam goreng, tempe kering, sayuran, dan jeruk. Meski hanya nasi yang bermasalah, seluruh menu MBG ditolak untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Setelah menerima MBG yang dikembalikan dari SMP Negeri 5 Rembang, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mondoteko membagikan MBG ke warga. Pihak SPPG menyebut nasi pada MBG tidak basi tetapi kebanyakan air. Setelah menerima kembali makanan bergizi gratis yang dikembalikan SMP Negeri 5 Rembang, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mondoteko Rembang membagikan 763 MBG kepada warga sekitar dan pengendara ojek. Mereka mengambil dan menyantap MBG yang diduga nasinya basi itu di depan SPPG. Pihak SPPG Mondoteko akan mengambil kejadian ini sebagai pembelajaran. Mereka mengakui jika nasinya lebih lembek karena kebanyakan air. Dengan adanya temuan nasi yang bau, sebenarnya tidak bau, itu hanya sedikit lembek teksturnya dan itu dikonsumsi aman. Dan kita juga melayani beberapa sekolah, kurang lebih 14 sekolah yang menolak cuma satu SMP 5 dan bebarengan distribusi sama SMP 6 itu SMP 6 juga menerima, diterima dengan baik. Tidak ada keluhan lain, Mas? Keluhan lain nggak ada, cuman mungkin dirasa. Memang kita nggak berani untuk obat-obat rasa, kita emang nggak berani. Dari hasil evaluasi, hanya 1 dari 14 sekolah yang mengembalikan MBG dengan menu yang serupa di hari yang sama.
Arif Nur melaporkan dari Rembang. Sampai saat ini ada 14 SPPG atau dapur MBG yang terdata di Rembang. Namun baru 2 SPPG yang memiliki syarat sertifikat standar kebersihan dan hasil olahan aman yang layak konsumsi. Banyaknya kasus keracunan membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG jadi sorotan. Mereka kini diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi SLHS. Kebijakan ini membuka fakta yang mengejutkan di lapangan. Misalnya saja di Rembang, dari 14 SPPG yang beroperasi, hanya 2 yang sudah memiliki SLHS. Padahal sertifikat yang menyangkut dengan standar kebersihan dan hasil olahan makanan yang aman serta layak konsumsi itu sangat penting. Kepala Dinas Rembang akhirnya angkat bicara soal fakta ini. 12 sudah kita berikan pelatihan keamanan pangan, kemudian yang 2 on proses, tinggal menunggu jadwal untuk pelaksanaan pelatihan keamanan pangannya di seluruh penjamah makanan yang ada di SPPG tersebut. Kemudian juga mereka kita perintahkan untuk segera mengurus terkait dengan SLHS, SP melalui ke PSS sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Nah, kemudian proses SLHS tersebut memang sedang berproses. Jadi kami sampaikan bahwa dapur SPPG memang sedang berproses untuk mendapatkan SLHS tersebut, dan dari yang berproses, yang sedang berproses tersebut, maka sudah ada 2 yang terbit SLHS. Dinas Kesehatan Rembang memberikan pelatihan keamanan pangan kepada SPPG. Dinkes akan mendorong setiap SPPG untuk mengurus SLHS sehingga bisa meminimalisir potensi keracunan pelajar karena kualitas dari makanan yang tersaji di MBG. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Dalam konferensi pers di Jakarta, pemerintah akan mengukur secara rutin tinggi dan berat badan dari peserta makan bergizi gratis. Monitoring itu akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dalam konferensi pers penanggulangan kejadian luar biasa pada program makan bergizi gratis. Monitor penerima manfaat MBG ini untuk mengukur keefektifan dari program unggulan pemerintah. Di waktu yang sama, pemerintah juga menegaskan akan menanggung biaya perawatan korban keracunan MBG. Biaya itu ditanggung Badan Gizi Nasional. Kita ada yang pengawasan yang sifatnya lebih memonitor program. Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap 6 bulan para peserta atau penerima manfaat gizinya Pak Dadan ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya. Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data cek kesehatan gratisnya anak-anak sekolah sehingga kita bisa tahu efektivitas programnya ini seperti apa. Dan setiap tahun sekali, tadi Pak Dadan sudah bantu kami, kita akan melakukan survei gizi nasional. Ya, dulu kan kita lakukan untuk stunting saja, yang setiap tahun. Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas 5 tahun khusus untuk anak-anak sekolah. Ada 2 mekanisme penanggulangan biaya, dan ini sudah terjadi. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional.